Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas perkenanan-Mu untuk hari ini kami boleh membangun tahta-Mu lewat pujian penyembahan kami. Di hadirat-Mu kami mengalami damai sejahtera. Bahkan di setiap keluarga kami Engkau hadir Tuhan untuk menyertai, memimpin, bahkan memelihara kehidupan kami. Jika malam hari ini, sore hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mari Engkau nyatakan sesuatu lewat tuntunan-Mu, lewat firman-Mu untuk memperbarui sikap hati kami di dalam menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali, untuk kami tetap membangun kasih persaudaraan. Sebab itulah yang Tuhan rindukan untuk boleh menjadi kepunyaan kami. Ketika kami bersatu hati datang memuji memuliakan nama Tuhan, maka Engkau akan semakin berkenan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita kembali membangun mezbah lewat pujian penyembahan kita di tempat di mana kita boleh bersekutu dengan Tuhan, bahkan berkumpul dengan keluarga kita masing-masing. Nah, yang menjadi tema daripada firman Tuhan untuk mengakhiri tahun ini terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 22. Demikian kata firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah Bapak Ibu Saudara, suatu hal yang perlu kita tangkap dari pesan Tuhan ini, di mana dikatakan bahwa kita mengambil suatu inisiatif untuk menyucikan diri kita melalui ketaatan dan kebenaran, yaitu Kristus Yesus itu sendiri. Sehingga kita dapat mengamalkan, dapat mengaplikasikan kasih persaudaraan itu satu dengan yang lain. Masalah yang terjadi di akhir zaman ini adalah komplikasi persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keluarga. Tidak jarang kita mendengar bahwa ada perselisihan, ada pembunuhan di tengah-tengah sebuah keluarga. Bahkan ada hal-hal yang tidak baik terjadi antara ayah dan anaknya, antara anak dengan orang tuanya. Ini diakibatkan oleh suatu erosi iman, di mana mereka tidak dapat memahami, tidak dapat mengamalkan inti atau hakikat daripada kasih persaudaraan itu secara tulus. Mungkin mereka dalam keadaan terpaksa, dampak daripada ikatan darah, mereka harus berkomunikasi apa adanya. Tetapi yang pasti bahwa berkomunikasi di tengah keluarga itu perlu dicampur tangani oleh Tuhan. Itu perlu disertai oleh Roh Kudus. Karena tanpa kehadiran Roh Kudus itu bisa kita miskomunikasi atau berlain pendapat atau berbeda pendapat. Sehingga muncul apa yang disebut dengan perselisihan, apa yang disebut dengan perpecahan. Bahkan tidak jarang banyak keluarga yang gagal hanya oleh karena kegagalan komunikasi itu sendiri. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengambil sebuah pola bagaimana seseorang anak Tuhan, bagaimana seseorang yang percaya kepada Tuhan boleh mengantisipasi keadaan yang mungkin boleh terjadi, yaitu perpecahan, ketidakharmonisan di tengah-tengah sebuah keluarga, sehingga kasih persaudaraan itu akan hilang. Nah ada seorang tokoh di Alkitab yang bernama Yusuf, yaitu anak bungsu daripada Yakub. Nah kita tahu Yusuf ini adalah orang yang dikasihi oleh orang tuanya. Nah tetapi ada suatu kegagalan dalam komunikasi terhadap saudara-saudaranya, di mana dikatakan dalam Kejadian 37 ayat 4, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ini adalah suatu masalah yang sering timbul di tengah-tengah keluarga. Apa yang disebut dengan kecemburuan. Ada anak emas, ada anak yang dinomorduakan. Namun dalam hal ini peristiwa serupa telah terjadi dalam kitab Kejadian, yaitu tokoh Alkitab. Kita tahu bahwa Yusuf itu adalah keturunan orang percaya. Seorang Abraham, Ishak dan Yakub terkenal menjadi bapak orang yang percaya. Namun ketika orang tuanya, leluhurnya menjadi orang yang percaya, sudah barang pasti titisan atau warisan mental moral daripada orang tuanya, leluhurnya itu akan turun.
kepada anak-anaknya. Ini yang ditangkap, ini yang dimiliki oleh seorang yang bernama Yusuf. Sehingga ketika seorang Yusuf itu dicemburui, iri hati abang-abangnya kepada dia, maka sudah barang pasti ada suatu miskomunikasi, ada sesuatu yang tidak harmonis hubungan dalam persaudaraan tersebut. Artinya kasih persaudaraan itu telah hilang. Kalaupun mereka satu darah, dilahirkan dari rahim yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran apa yang kita tangkap dari seorang Yusuf, yaitu keturunan orang percaya. Hal-hal apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika kasih persaudaraan itu habis, terkikis dari abang-abangnya, sehingga seorang Yusuf akan menjadi seorang yang dicemburui, bahkan direncanakan untuk dibunuh, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita mengalami masa-masa sulit di tengah-tengah hubungan komunikasi antar sesama di tengah keluarga kita, itu akan mengakibatkan kasih persaudaraan itu akan hilang. Sementara Tuhan mengingatkan alangkah indahnya dan baiknya kalau orang-orang yang dikasih oleh Tuhan duduk bersama. Ada janji Tuhan yang sangat luar biasa. Kasih persaudaraan bisa duduk bersama, bisa membangun mesbah bersama di tengah-tengah sebuah komunitas keluarga. Itu akan diberikan oleh Tuhan berkat untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari kehidupan seorang Yusuf. Kita bisa melihat ketika dia dicemburui, ketika dia direncanakan dibunuh oleh abang-abangnya. Namun suatu hal yang dimiliki oleh seorang Yusuf bukan melihat abang-abangnya itu menjadi seorang yang harus dibenci, yang harus dimusuhi, yang kalaupun sebaliknya mereka memusuhi adiknya, adik bungsunya ini. Ada suatu sikap yang harus kita tangkap bagaimana kita membangun kasih persaudaraan. Ketika kita miskomunikasi, tidak tersambung dengan saudara-saudara kita. Di sini kita bisa melihat bahwa seorang Yusuf itu tidak meresponi keadaan itu dari segi emosionalnya atau perasaannya. Tetapi dia menghargai proses itu sehingga dia memiliki suatu sifat penerimaan kenyataan kehidupan yang harus dialami dari orang-orang terdekatnya. Sering kita sebagai orang Kristen tidak bisa menerima atau kita tidak bisa kondisikan hati dan perasaan kita ketika kita dijolimi, ketika kita disakiti, apalagi orang-orang yang terdekat dengan kita. Namun yang kita lihat di sini keteladanan daripada seorang Yusuf, bahwa dia tidak meresponi dari segala sesuatu apa yang dia dimunculkan oleh saudara-saudaranya itu dengan pikiran yang jahat. Tapi justru dia menerima kenyataan itu. Dia dimasukkan ke dalam sumur, dia direncanakan dibunuh, dia dijual kepada saudara-saudara dari negeri lain. Ini merupakan suatu gambaran bagaimana Yusuf itu menuruti segala kenyataan dan keadaan itu dengan catatan bahwa apapun yang dia alami, Tuhan ada ikut bersama-sama dengan dia. Sehingga sebagai seorang yang mewarisi nilai kerohanian, nilai iman yang tinggi dari leluhurnya akan memampukan seseorang itu untuk boleh melihat kelemahan, kekurangan dari saudara-saudara yang ada di sekeliling kita dengan kasih Kristus. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana Yusuf telah mengajarkan kita bahwa dengan menerima segala keadaan kondisi yang dimunculkan oleh orang-orang terdekat dengan kita, maka kita harus bisa menerima, memaklumi, mengayominya sehingga kita tetap bisa maju, melangkah menjadi seorang yang sukses dan berhasil. Hal yang kedua kita bisa melihat ketika Yusuf ini menjadi seorang budak. Dia terjual kepada orang-orang kaya. Dia tinggal di rumah majikannya. Nah, dia ini melakukan segala tugas dan tanggung jawab sebagai seorang budak tanpa ada suatu tuntutan bagi dirinya, ada suatu penyesalan bagi dirinya bahwa sebenarnya menjadi budak itu bukan menjadi bagiannya. Namun dia melakukan tugas sebagai seorang budak. Dia kembali dapat menerima kenyataan hidup itu tanpa ada suatu protes yang akan dilakukan kepada majikannya, tanpa dia memberontak, tanpa dia lari dari kenyataan tersebut. Sehingga kalau kita bisa melihat di dalam pribadi seorang Yusuf itu mengantisipasi kondisi atau keadaan yang tidak baik, yang tidak harmonis terhadap saudara-saudaranya itu, dia dituntut untuk memiliki apa yang disebut dengan kesabaran. Kita tahu bahwa kesabaran itu salah satu daripada buah roh. Artinya tidak mungkin ada seseorang bisa mampu untuk bersabar tanpa campur tangan daripada Roh Kudus. Dan kesabaran yang benar-benar tulus dan ikhlas itu akan menghasilkan sebuah kekuatan baru untuk menantikan janji Tuhan, untuk menantikan perubahan, bahkan untuk menantikan penyelesaian-penyelesaian daripada setiap masalah yang sedang dia hadapi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah dia menafsirkan mimpi yang
berikan kepada tukang roti yang ada dalam penjara itu. Justru pada saat itu kita bisa melihat bagaimana penderitaan, kesusahan itu akan terjadi. Dia dapat melihat jauh ke depan. Karena apa? Dia ini seorang yang sabar untuk dengar-dengaran akan apa kata Tuhan, bukan apa kata hatinya. Jadi menjadi seorang yang benar-benar bisa membangun sebuah integritas persaudaraan yang didasari oleh kasih daripada Kristus. Kita harus belajar banyak dari tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami pasang surut kehidupan. Nah, suatu saat ini Yusuf ini mengalami suatu cobaan yang sangat luar biasa di rumah Potifar. Istri Potifar yang cantik jelita itu mencoba untuk merayu Yusuf. Namun Yusuf tidak mengikuti kemauan keadaan situasi pada saat itu. Dia tetap berjalan dalam kebenaran. Dia tidak merusak hubungannya dengan Tuhan hanya oleh karena sesuatu yang menarik mungkin dilihat oleh matanya. Dia menyadari bahwa dirinya harus benar-benar menjadi kudus, menjadi benar di hadapan Tuhan, sehingga dia mendapatkan berkat-berkat kasih yang akan diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan dia, termasuk saudaranya. Nah, jadi pelajaran yang kita tangkap dari sini, yaitu Yusuf memilih untuk tidak terjerumus dalam godaan atau ujian integritas yang sangat sulit terkadang harus kita hadapi. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tahun ini Tuhan mengingatkan gerejanya untuk memiliki integritas terhadap tugas panggilan yang dipercayakan kepada Tuhan, kepada kita, untuk memiliki integritas dalam melayani Tuhan, untuk memiliki integritas bahkan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Mari tunjukkan jati dirimu yang sebenar-benarnya, bahwa memang kita ini orang yang telah dipercayai dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga konsep kehidupan yang dimiliki oleh Yusuf, itu kesabarannya dia, ketulusan dia untuk menerima segala kenyataan hidup, itu didasari oleh kerendahan hati. Sering kita menjadi seorang anak yang diistimewakan, justru kita semakin sombong. Misalnya kalau kita dimanjakan oleh orang tua kita, karena memang kita memiliki kelebihan dari saudara-saudara kita, kita kecenderungan untuk masuk dalam atmosfer kesombongan. Tetapi ketika Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi Firaun, dia bisa saja merebut pujian dari raja untuk dirinya sendiri. Sebaliknya dia justru memberikan segalanya kepada Tuhan. Yusuf menyahut Firaun dalam Kejadian 41 ayat 16, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Artinya dia tidak menonjolkan diri tentang sesuatu yang dia miliki, keistimewaan yang dia miliki, tapi dia tetap mempermuliakan nama Tuhan. Dia tetap menyanjung dan menganggap bahwa Tuhanlah yang mempunyai kedaulatan atas segala keputusan yang diberikan kepada seorang Yusuf maupun terhadap seorang raja. Bisa saja dia menganggarkan apa yang dia miliki. Kalau memang dia seorang pribadi yang sombong, bisa saja dia mengatakan bahwa itu adalah hasil daripada jerih payahnya, hasil daripada hikmat yang dia miliki. Tapi justru sebaliknya, dia menghadap kepada Tuhan dan berkata, bukan sekali-sekali aku, melainkan Tuhan yang memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku. Nah, pelajaran yang kita tangkap dari konsep seorang Yusuf yang benar-benar memiliki kasih persaudaraan yang militan sampai pada akhir hidupnya. Karena di sini Yusuf tahu Tuhanlah yang telah mengerjakan segala hal dalam kehidupannya, sehingga yang patut dipuji dalam hal ini adalah Tuhan, bukan dirinya. Nah, kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang percaya, sering kita arahkan perhatian orang lain untuk terfokus kepada kita. Justru sebaliknya Tuhan menuntut saudara dan saya untuk mengalihkan pandangan, harapan, impian maupun keyakinan orang lain untuk terfokus kepada Tuhan. Jadi jangan kita membanggakan apa yang Tuhan berikan bagi kita, tapi banggakanlah Tuhan menjadi orang yang sanggup memberikan sesuatu yang terbaik juga bagi orang-orang di sekeliling kita dan saudara-saudara kita. Itulah kasih persaudaraan yang dituntut oleh Tuhan di akhir zaman ini. Hal yang berikut dikatakan bahwa Yusuf ini memiliki nilai belas kasihan yang cukup luar biasa. Kita tahu Yesus itu memiliki sifat yang sama. Dia memiliki belas kasihan. Bahkan dia menolong orang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan menolong orang-orang yang susah. Itu digerakkan oleh suatu gerakan belas kasihan. Nah, orang yang tidak disertai oleh Roh Kudus teramat sulit untuk boleh memiliki belas kasihan. Justru sebaliknya,
Banyak manusia yang mengasihi dirinya sendiri. Kecenderungan dia akan diistimewakan, diutamakan oleh pihak-pihak yang ada di sekelilingnya. Tetapi pada saat ini Tuhan menuntut saudara dan saya, bagaimana kita boleh membangun kasih persaudaraan yang tulus di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita. Miliki tetap apa yang disebut dengan belas kasihan. Sehingga kalau kita diajar oleh Yesus untuk hidup saling mengasihi, hingga di masa kini Tuhan selalu menantikan hal yang sama untuk bisa kita kerjakan. Ini yang teramat sulit untuk bisa dipahami di akhir zaman ini. Kecenderungan untuk mengasihi diri sendiri, kecenderungan untuk tidak peduli dengan orang lain, itu akan senantiasa terbangun sesuai dengan tuntutan akhir zaman, bahwa keadaan akan semakin susah, kata Rasul Paulus dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mampukah kita untuk memiliki belas kasihan sebagai kontraindikasi daripada dendam yang mungkin pernah tersimpan dalam hati kita terhadap seseorang yang sangat dekat dengan kita? Nah, ini yang diinginkan oleh Tuhan hari-hari ini. Kenapa Tuhan selalu menyuarakan bahwa integritas kita untuk boleh setia memiliki kasih persaudaraan yang militan, itu untuk membangun sebuah tempat di mana Tuhan bisa berkenan boleh hadir untuk mempersatukan kita sebagai seorang pemuji penyembah yang militan di hadapan Tuhan. Nah, hal yang sangat begitu luar biasa yang kita dapatkan dari seorang Yusuf, dia mampu untuk mengampuni. Itu didasari atas belas kasihan. Nah, pada saat dia menjadi orang kedua di pemerintahan Raja Mesir, apa yang terjadi, saudaraku? Kelaparan di pihak keluarga daripada Yusuf. Abang-abangnya bisa datang ke sana dengan catatan, dengan harapan kiranya bisa kita membeli sesuatu bahan makanan untuk menyambung kehidupan kita. Mereka dengan percaya diri berangkat di sana, dengan catatan mereka bawa uang. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa yang mereka hadapi adalah saudara kandung mereka, adalah adik mereka sendiri yang pernah mereka rencanakan untuk dibunuh, bahkan dijual, bahkan mungkin mereka tidak pernah mengingat lagi adik bungsunya ini. Tetapi sebaliknya, ketika Yusuf ini menjadi seorang yang takut dan setia dan tulus ikhlas hidup dalam kebenaran, dia tetap memegang teguh prinsip kasih persaudaraan itu, dengan catatan dia mengampuni abang-abangnya. Bahkan dia memberikan sesuatu yang terbaik untuk dimiliki oleh abang-abangnya, tanpa mengambil uang ganti rugi daripada makanan yang mereka telah beli pada saat itu. Nah, ini suatu gambaran bagaimana hidup di dalam kasih persaudaraan ini menuntut harga yang sangat mahal. Yang pertama, kita bisa melihat di sini harga diri. Sering manusia itu mempertahankan harga diri untuk merobohkan kasih persaudaraan yang terbangun sesuai dengan tuntutan Tuhan. Sering kita sebagai seorang Kristen menyombongkan apa yang kita miliki dan meremehkan orang lain. Di sini yang bisa kita dapatkan pelajaran ini, bagaimana dia mampu melepaskan rasa dendamnya kepada saudara-saudaranya dengan mengembalikan segala bentuk kasih kemurahan yang dia miliki dan diberikan kepada semua saudara-saudara. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yusuf menyampaikan identitasnya kepada saudara-saudaranya, lalu dia berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab aku memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Justru sikap yang ditunjukkan oleh seorang Yusuf bukan membanggakan diri bahwa dia telah diberkati oleh Tuhan, sementara mereka telah terancam dengan bahaya kelaparan, sehingga mereka seakan-akan menjadi seorang pengemis datang sujud kepada Yusuf. Memang itu sudah pernah diberitakan oleh Tuhan melalui mimpinya, bahwa suatu saat jelai yang dimiliki oleh abang-abangnya ini akan sembah sujud kepada jelai gandum yang dimiliki oleh Yusuf. Nah, ini gambaran sampai seberapa jauh seorang yang tidak menyimpan dendam, seorang yang tidak membenci, seorang yang tidak pernah menyimpan kemarahan, itu adalah suatu konsep yang sangat-sangat mendasar yang dituntut oleh Tuhan dari setiap kita, untuk kita kembali bisa membangun kasih persaudaraan. Namun kembali kepada ayat bacaan kita tadi, bahwa kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Yang dituntut oleh Tuhan hari-hari ini, bagaimana kita supaya suci, bagaimana kita supaya kudus, sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Maka kita harus memiliki apa yang disebut dengan ketaatan kepada kebenaran. Sering kita untuk menegakkan kebenaran itu dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Mungkin perasaan kita, mungkin cuaca, mungkin kondisi-kondisi sekeliling kita. Tapi hari-hari ini
Tuhan menuntut kita untuk memiliki suatu konsep yang sejati, yaitu taat kepada kebenaran. Ada banyak kebenaran-kebenaran palsu yang diperhadapkan bagi diri kita. Ada banyak orang yang mencoba membenarkan diri ketika ada suatu persoalan, ada suatu masalah yang harus dihadapi. Nah, pada saatnya kebenaran itu akan muncul seperti fajar di pagi hari. Pada saatnya kebenaran itu akan muncul, tidak dapat dibendung oleh kekuatan dan kemampuan dan hikmat oleh manusia. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lebih lanjut dalam ayat dalam bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan ayat tadi, karena kalian taat kepada ajaran dari Allah, maka kalian membersihkan diri dan kalian mengasihi orang-orang seiman secara ikhlas. Sebab itu hendaklah kalian mengasihi satu sama lain dengan sepenuh hati. Tidak mengasihi dalam arti musiman. Kita tidak mengasihi dalam arti ketika mungkin dia tidak pernah menaruhkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Tapi justru ketika seseorang tidak mampu melakukan kebaikan atau tidak mampu melakukan kebaikan, justru kita diajar oleh Tuhan untuk memberikan kebaikan bagi mereka. Sehingga inilah caranya Tuhan untuk memulihkan, menolong mereka untuk kembali menjadi orang yang memiliki kasih yang sempurna. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita, itu ada dasarnya ketika kita mampu mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Nah, coba siapa di antara kita yang tidak pernah mengasihi diri kita? Bahkan hidup kita ini cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Nah, ini yang mau dibongkar oleh Tuhan hari-hari ini. Hendaklah kasih itu bukan ditujukan, difokuskan kepada diri kita sendiri, tapi mari kita arahkan, kita bagi, kita impartasikan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan sekedar mereka berkata bahwa kita baik, kita orang yang penuh dengan belas kasihan, tapi justru suatu saat mereka akan melihat gambaran Kristus melalui tindakan kasih persaudaraan yang kita bagikan kepada mereka, maka nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga milikilah Bapak Ibu Saudara, di tengah perbedaan pendapat yang sering membuat kita susah untuk mengasihi, mari ampuni dirimu sendiri. Mari ingatkan dirimu sendiri bahwa tanpa kita membuka suatu pengampunan kepada orang lain, Tuhan akan menutup pintu pengampunan bagi setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan membenarkan diri di hadapan manusia, terutama di hadapan Tuhan. Sebab kebenaran itu hanya satu. Akulah jalan, kehidupan dan kebenaran, kata Yesus Kristus. Hiduplah untuk mengikuti karakteristik daripada Yesus itu. Supaya apa? Supaya wajah Yesus, perilaku, tindakan, kasih Kristus itu boleh tercermin dari dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita memasuki tahun-tahun ini, di mana Tuhan melihat ada suatu kerenggangan di antara orang-orang bersaudara, bahkan di antara suami istri, bahkan di antara orang yang bertetangga, bahkan di antara orang-orang yang memiliki hubungan keluarga besar. Nah, hari ini Tuhan menuntut hal yang sama bagi setiap kita. Jangan tinggikan dirimu supaya engkau bisa duduk setara dengan mereka, tapi angkatlah kursi kedudukan mereka supaya mereka dapat melihat Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, integritas persaudaraan sesama orang-orang percaya itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan itulah yang mau dilihat oleh Tuhan dalam gerejanya. Ketika kita hanya duduk diam kemudian kita menyimpan kepahitan, kita tidak bisa melepaskan beban mental atau beban dosa yang ada di pikiran kita. Ingat, persembahan kita tidak akan pernah sampai kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kita itu mengajari kita sejak dari awal untuk menyediakan sesuatu bekal bagi saudara dan saya, bahwa suatu ketika lewat kasih persaudaraan ini, maka kinerja atau reaksi ilahi akan boleh terjadi dalam kehidupan kita untuk memberikan kita damai sejahtera yang berlimpah. Terpuji nama Tuhan atas segala rahmat yang diberikan bagi setiap kita, keluarga demi keluarga. Hadirkanlah Tuhan lewat persekutuanmu, hadirkanlah Tuhan lewat kasih terhadap sesamamu, tanpa melihat perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan tingkat ekonomi, perbedaan intelektual, supaya Tuhan itu benar-benar tetap tinggal ada bersama-sama dengan kita, karena kita telah membangun sebuah komunitas di mana Yesus Kristus akan memberkati kita. Amin. Saudaraku, kita berdoa. Terima kasih Bapa, berkati semua keluarga-keluarga yang ada dalam wadahmu ini. Bahkan Engkau jadikan mereka menjadi pusat perhatian banyak orang. Sebab terang kemuliaan Allah ada di tengah-tengah rumah tangga hamba-hambamu.
Hidup menjadi terang bukanlah suatu perkara yang mudah. Tapi itu kamu mulai dari diri kami. Untuk kami boleh taat dalam kebenaran. Sehingga kau benar-benar menguduskan, mentahirkan kami. Sehingga terang kemuliaan Tuhan itu boleh menyinari kegelapan yang ada di sekeliling kami. Kasih persaudaraan hanya bisa terwujud manakala kami boleh taat dalam kebenaran. Ketika kami dikuduskan oleh Tuhan, ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, nyatalah perbedaan kami dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau, sehingga kami akan menjadi perekat dalam sebuah keutuhan daripada rumah tangga, perekat dalam sebuah keutuhan tali kasih persaudaraan, bahkan di tengah-tengah komunitas, lingkungan kami, daerah di mana tempat kami tinggal, bahwa akan ada kerukunan sebab kami telah hadir menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah mereka. Terpuji namamu Tuhan, kami sambut berkat penyertaan-Mu untuk setiap keluarga di Wadah-Mu ini, untuk setiap pribadi Tuhan, untuk tetap mengundang Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.